Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya membuka media online Tribun Jatim bahwa polisi telah mengkonfirmasi bahwa pisau yang digunakan untuk membunuh Uswatun tidak ada bukti bercak darahnya. Apa maknanya? Antok pembohong. Karena Antok pembohong, maka kita pun jangan terlalu yakin juga alasan Antok membunuh Uswatun yang katanya pernah mendoakan agar anaknya lahir nanti jadi PSK, bahwa Uswatun pernah memasukkan laki-laki lain. Ini menurut saya Antok nih pembenaran saja. Dia ini kan penjahat, biasa jual beli mobil bodong kan. Begitu selesai membunuh Uswatun langsung mobilnya dijual. Jangan-jangan motifnya memang mencuri, pemerasan, merampok. Kalau dia cemburu berat, benci dengan Uswatun, kenapa dalam laporan CCTV itu dia masih bergandengan tangan ketika makan, ngopi sama, masuk dalam kamar? Bisa ada dua kemungkinan, mereka saling mencintai atau ada makhluk lain, atau ini alibi Antok supaya lepas dari hukuman mati. Karena agak susah juga dinalar oleh akal manusia menjelang detik-detik pembunuhan, masih so akrab, makan sama-sama, minum sama-sama, mungkin bobok bareng sama-sama. Ini jangan-jangan alibi yang sudah diskenariokan Antok agar dia tidak kena hukuman berat. Antok ini kan pemain. Dia ini kan aktif di organisasi yang memang sehari-hari bergaul dengan kepolisian. Maklumlah dia tentang pencegahan korupsi dan memang bergerak di bidang sosial. Memang harus bekerja sama dengan polisi. Artinya dia biasa bermain, biasa main sandiwara, termasuk jual beli mobil bodong itu. Kita tak usah ikut-ikutan terlalu menjatuhkan Uswatun, wanita kurang baik, mulutnya kotor. Mulai ada di media sosial, publik terbelah. Misalnya ada kata-kata, awalnya saya kasihan dengan Uswatun, tapi setelah saya tahu alasan Antok membunuh, saya jadi tidak kasihan lagi. Wajar wanita tidak baik kalau mendapatkan ganjaran yang setimpal, katanya. Dari mana? Kan mulut Antok aja. Kan belum tentu. Betul dah Uswatun sejahat itu. Ya mudah-mudahan atas tipu daya Antok yang kemudian sudahlah Uswatun dibunuh, menyebarkan informasi yang mungkin belum diuji kebenarannya, akhirnya keluarganya malu. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi ayah ibunya, menjadi menggugurkan dosa bagi Uswatun itu sendiri, dan insya Allah anaknya kelak menjadi anak soleh dan soleha. Minta kepada kepolisian, tuntutlah Antok itu dengan pasal berlapis agar hukuman mati, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Kepada para netizen, ayo kita kawal habis pakar-pakar hukum, jangan sampai kecolongan. Sebab kalau netizen dan pakar hukum tidak membackup, ini bisa berubah pasal itu. Masih ingat kita cerita Sambo membunuh Joshua itu. Kenapa beliau dihukum berat? Karena di situ ada pengacara kawakan namanya Komarudin Simanjuntak, didukung netizen yang luar biasa, maka sampai tuntas. Tapi nanti ini masalah Uswatun ini, ketika misalnya ada kasus yang lain, tidak lagi netizen berpihak, semua sudah mulai menutup mata. Di situ Antok dan grupnya mulai bermain. Nah, ujung-ujungnya tidak hukuman mati. Jangan-jangan hanya hukum 5 tahun lagi. Yang tadinya berencana dianggap tidak berencana dengan skenario yang dibuat. Kalau keluarga Joshua kemarin yang dibunuh Sambo, luar biasa dukungannya, dibantu oleh ratusan pengacara, kemudian dibantu oleh komunitas. Maklumlah Simanjuntak ini kan paten-paten di bidang hukum nih kan.
berani tampil ke depan, bahkan minta tolong presiden, ada Mahfud MD, semua membantu. Ada yang namanya Jenderal Susno Duaji, maka dihukum maksimal. Lalu Uswatun siapa yang membela? Hanya kita-kita kan. Padahal menurut saya ini juga dahsyat. Kalau yang itu tidak dimutilasi, ini dimutilasi. Kalau Joshua habis dibunuh, masih diantarkan lagi jasadnya kepada orang tuanya di kampung. Artinya masih dihormati. Lalu Uswatun sudah dibunuh, dicincang. Satu ada yang letakkan di Ngawi, di Ponorogo, di Kediri, Tulungagung. Ya Allah, dahsyat sekali kan. Maka mari kita kawal, dan janganlah kita ini netizen membela pula yang membunuh. Mari kita waras. Kita doakan almarhumah, mudah-mudahan hari ini sudah berada di sorga. Anaknya kelak akan menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, agama. Tentu akan menjadi anak yang dibanggakan oleh almarhumah meskipun telah tiada. Harapan saya kepada anak ini, tolonglah ayahnya yang sebenarnya berkewajiban membesarkan anak ini, bukan ibu ya, tapi ayah. Saya belum melihat apa peran ayah membesarkan anak. Segeralah muncul, ambil anak itu kalau memang memungkinkan, dengan catatan ibu tirinya baik ya. Tapi kalau ibu tirinya tidak baik, biarkanlah anak itu berada di tempat semula, tapi dia bantu kebutuhannya sehari-hari. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.